Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu, sahabat semua. Pagi ini kita akan tengok perkembangan tanaman kangkung yang saya budidayakan di lahan super mini. Mari kita tengok. Nah, ini dia lahan super mini saya. Di sini saya tanam pokcoy dan kangkung. Nah, pokcoy dan kangkung secara total usianya ini sama ya, 27 hari. Cuman pokcoy ini kita semai di media pot tray, semai dulu selama 15 hari dan kita aplikasikan kurang lebih usianya saat ini usia tanamnya adalah 12 hari. Nah, sementara kangkung ini kita tanam sejak awal di media ini dengan metode semai. Itu usianya adalah 27 hari dan akan kita panen 3 hari kemudian. Nah, pada proses penanaman di lahan super mini ini, saya melakukan satu proses kesalahan yang fatal, di mana saya tidak melakukan proses persiapan lahan secara baik. Mengingat di lahan super mini ini sebelumnya bukan media tanam menanam ya. Sebelumnya tidak kita lakukan budidaya tanaman apapun. Di sini bekas-bekas material bangunan banyak sekali, ada batu, ada pasir dan dominan pasir. Jadi pada proses itu kesalahan fatal saya lakukan. Saya hanya melakukan pengemburan dan pada hari yang sama saya tanam semai kangkung ini dengan semai biji. Tapi dari sisi performa saya merasa happy karena di usia 27 hari ini kangkung ini bertumbuh ya lumayan lah ya. Mungkin tidak terbaik ya, tapi lumayan. Kita lihat di usia ke-30 hari besok akan kita panen. Tapi menurut saya dari sisi penampilan fisik kangkung ini dengan kondisi tadi persiapan lahan yang tidak maksimal dan tidak baik, itu dapat tumbuh seseger ini dan sebesar ini. Dan yang kedua, kangkung dan pokcoy yang kita tanam di media super mini ini kita treatment dengan 100% menggunakan nutrisi dari pupuk organik cair yang kita hasilkan dari proses pengomposan sampah organik di rumah ya. Nah, jadi nanti setelah kita panen 3 hari kemudian kita akan lakukan satu proses perbaikan di sisi persiapan lahan. Akan kita tanam coba kangkung kembali sehingga kita bisa melihat perbedaan pertumbuhan kangkung di proses tanam pertama yang saya lakukan kesalahan fatal tanpa pengolahan lahan yang baik, dan nanti kita akan lakukan proses penanaman kangkung di media yang sama pada proses kedua. Saya yakin hasilnya akan berbeda. Pasti harusnya jauh lebih baik dengan proses pemeliharaan yang sama ya. Ini kita akan lakukan pemeliharaan dengan 100% menggunakan pupuk organik. Kebetulan stok pupuk organik kita sekarang udah lumayan banyak. Ada POC dari sampah organik, ada POC dari Jakaba, dan harusnya POC dari kandungan yang mengandung kalium dan fosfat yang cukup tinggi juga harusnya udah bisa diaplikasikan di proses budidaya kangkung tahap kedua. Nah, demikianlah kunjungan kita di kebun super mini media tanam kangkung dan pokcoy yang saya jadikan sebagai laboratorium mini untuk aktivitas tanam menanam saya dengan menggunakan sumber nutrisi pupuk organik cair. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.